kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu, segenap hatimu. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan Alkitab, kidung jemaat, dan duduk yang rapih dan tenang. Terlebih, siapkan hati dan pikirannya. Untuk memulai ibadah kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Taat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Kami Tuhan telah memulai ibadah minggu kami Tuhan. Kiranya Kau Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami betul-betul untuk beribadah hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yaitu titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikian bunyi dari titah kelima. Kemudian untuk ayat hafalan, yaitu tertulis di Amsal 4 ayat 1. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Demikian bunyi ayat hafalan. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Kejadian 50 ayat 20a. Oke, lanjut deh. ayat 20a. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat yang jahat terhadap terhadap aku. Tetapi Allah tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu
mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kejadian 50 ayat 20a.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikannya. Amin. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Amin. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Shalom Inang dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap diriku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kita dengarkan warta minggu ini. Yang pertama, persembahan minggu lalu sebesar Rp289.000. Kami guru-guru sekolah minggu mengajak adik-adik sekolah minggu yang ibadah di rumah, ayo kumpulkan persembahannya, boleh dititipkan kepada Sintua Lunggu ataupun guru sekolah minggunya. Ayat hafalan yang tertulis di Amsal 4 ayat 1 tadi seperti biasa dihafalkan, divideokan, dan dikirimkan ke grup guru sekolah minggu dan orang tua paling lambat hari Jumat. Jangan lupa dihafal, bukan dibaca. Nanti seperti biasa di akhir tahun pasti ada hadiah untuk ayat hafalan. Jadi ayo adik di sekolah minggu, lebih giat lagi ayat hafalannya. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Halo adik-adik sekolah minggu yang baik, yang cantik dan juga yang ganteng. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah ya. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Oke, sebelum kita membuka dan membaca Alkitabnya, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan, berkati kami, buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa memahami firman yang kami baca dan bisa yang kami dengar, agar kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, adik-adik sekolah minggu, inti perikop kita pada hari ini yaitu mencintai nasihat orang tua. Nah, kakak punya cerita nih. Seorang anak bernama Seada sedang menemani ibunya yang sedang sakit parah, menemukan sebuah tas yang berisi banyak uang. Meski mereka sedang membutuhkan uang, ibunya menyuruh Seada untuk menunggu pemilik dan berkata, yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Dan hal yang paling tidak patut kita lakukan adalah serakah dengan harta yang tidak jelas asal-usulnya, atau dengan kata lain, bukan harta kita. Tak lama kemudian, sepasang suami istri Anderson yang memiliki tas itu datang. Saat ibu Seada tak terselamatkan, mereka pun mengadopsi Seada. Sambil terus mengingat ajaran ibunya, Seada tumbuh menjadi wanita dewasa yang cerdas dan berintegritas. Tak disangka, ketika Pak Anderson meninggal dunia, ia mewariskan semua harta dan asetnya kepada Seada, bukan kepada putranya sendiri. Dalam surat wasiatnya, ia menjelaskan bahwa keberadaan Seada selalu mengingatkannya untuk berbisnis secara jujur, dan karena itulah perusahaannya berkembang sedemikian besar. Ia percaya di tangan Seada lah perusahaannya akan semakin gemilang. Nah, sebagai anak-anak terkadang kita sulit mematuhi orang tua kita, ya kan? Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti suruh belajar malas, mengerjakan tugas rumah, mengalah kepada saudara, atau meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Pasti adik-adik sekolah minggu gak mau kan? Males kan? Namun adik-adik sekolah minggu tuh harus mengingat bahwa orang tua kita selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Setiap nasihat dan perintah mereka pastilah bertujuan membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik. Ingat ya adik-adik. Nah, seperti Seada yang menuruti nasihat bijak ibunya. Berkat pun menanti. Nah, ketika kita mau mendengarkan ayah dan ibu kita, pasti berkat kita akan melimpah nanti. Percaya deh. Nah, ini adalah janji firman Tuhan. Saat kita belajar tunduk pada setiap perintah yang sederhana,
kita juga akan menuruti setiap ajaran baik dari orang tua kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau ngajak adik-adik sekolah minggu nih untuk mencintai nasihat orang tua kita. Karena mencintai nasihat orang tua kita, mencintai didikan orang tua kita itu akan mendatangkan hal yang baik seperti saya ada tadi. Nah, ketika kita mencintai didikan, mencintai nasihat orang tua kita, kita akan menjadi anak yang taat. Nah, anak yang taat akan menyenangkan hati orang tua, apalagi hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka sekali sama anak-anak yang taat. Jadi adik-adik sekolah minggu harus mencintai didikan orang tua. Didikan orang tua itu baik, mendatangkan kebaikan buat kita. Oke? Nah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan, ajari kami supaya kami mencintai didikan orang tua kami, supaya kami menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, supaya kami juga bisa menyenangkan hati orang tua kami, terlebih hati-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang jujur dan anak-anak yang baik, tidak malas meminta maaf ketika kami berbuat salah. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang boleh menyenangkan hati-Mu lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini, negeri kami. Kami sungguh rindu untuk berkumpul bersama teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, kami berdoa dan meminta kepadamu supaya Tuhan segera memulihkan negara kami, memusnahkan corona dari negara kami, dari dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa tersenyum. Ya, mari kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu dari PKJ 150 ayat 1 dan 3. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ya, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.